Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Randes Herman Tarigan, MPD. Yang saya hormati Bapak Johan Siswoyo, MPD. Yang saya hormati Bapak Lungit Wicaksono, MPD. Sebelumnya saya berterima kasih kepada pembahas saya, yaitu Bapak Dr. Randes Herman Tarigan, MPD. Saya berterima kasih kepada pembimbing satu saya, Bapak Lungit Wicaksono, MPD. Saya berterima kasih kepada pembimbing dua, Bapak Johan Siswoyo, MPD. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bagas Magana Iba dengan NPM 2113051061. Di sini saya ingin mempresentasikan seminar proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Latihan Plyometrik Terhadap Peningkatan Daya Ledak Otot Tungkai Atlet Taekwondo Usia 16-18 tahun di Sadat Club. Proposal skripsi saya terdiri dari 3 bab, yaitu ada bab 1, bab 2, dan bab 3. Di sini saya akan menjelaskan bab 1. Latar belakang masalah. Olahraga merupakan suatu kegiatan yang melibatkan gerakan tubuh manusia yang dilakukan secara teratur dan terorganisir. Melalui kegiatan olahraga, fisik dan jiwa manusia dapat lebih sehat dan kemampuan otak juga dapat bekerja secara optimal. Menurut buku Myu Dobi Tongji dalam Tasniah 2002, seni pertarungan tangan kosong atau disebut Taekwondo adalah dasar seni bela diri yang membangun kekuatan dengan melatih tangan dan kaki hingga menyatu dengan tubuh, agar dapat bergerak bebas, leluasa, sehingga dapat digunakan saat menghadapi situasi yang kritis. Kekuatan otot tungkai atau daya ledak adalah komponen biomotorik yang penting dalam olahraga karena daya ledak mempengaruhi seberapa keras seseorang dapat menendang, seberapa jauh seseorang dapat melakukan tolakan, dan seberapa cepat orang dapat berlari. Selanjutnya, latihan plyometrik merupakan salah satu metode untuk meningkatkan power di mana otot akan terus berkontraksi baik saat memanjang maupun memendek. Ya, selanjutnya ada identifikasi masalah. Pertama ada satu, pada saat melakukan tendangan, atlet kurang maksimal pada power otot tungkainya mengakibatkan power tendangannya kurang maksimal. Kedua, masih kurangnya latihan yang menekankan daya ledak otot tungkai. Tiga, program latihan yang dilakukan oleh atlet remaja Sadat Club belum berjalan maksimal. Rumusan masalah dan tujuan peneliti. Rumusan masalah. Apakah terdapat pengaruh latihan plyometrik terhadap peningkatan daya ledak otot tungkai pada atlet taekwondo usia 16-18 tahun di Sadat Club? Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah berpengaruh latihan plyometrik terhadap peningkatan daya ledak otot tungkai pada atlet remaja di Sadat Club. 2. Untuk meningkatkan daya ledak pada tendangan para atlet taekwondo remaja di Sadat Club. 3. Sebagai tambahan materi latihan di Dojang Taekwondo Sadat Club. Manfaat penelitian. Manfaat ada 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis. 1. Sebagai sumber pengetahuan bagi mahasiswa pendidikan jasmani mengenai manfaat latihan plyometrik dalam cabang olahraga bela diri taekwondo. 2. Dapat memberikan kontribusi dalam memperluas pengetahuan di bidang pendidikan olahraga untuk meningkatkan daya ledak dalam kurung power. Selanjutnya, manfaat praktis sebagai salah satu metode latihan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kemampuan daya ledak tendangan pada atlet taekwondo. Bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama ada pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani menurut Seatun dalam kurung Safaritun 2008, pendidikan jasmani merupakan jenis pendidikan yang berfokus pada pembelajaran, sikap, dan keterampilan gerak manusia. 2. Belajar gerak. Menurut Herman Tarigan
2019 halaman 25, belajar yang diwujudkan melalui respon-respon muskular dan diekspresikan dalam gerak tubuh di dalam belajar gerak yang dipelajari dalam pola-pola gerak keterampilan tertentu, misalnya gerak keterampilan olahraga. Bela diri. Bela diri menurut Fahmi 2014, bela diri adalah jenis olahraga yang melibatkan kontak fisik seperti memukul, menendang, dan membanting. Menurut Suryana dan Krisnayadi 2004, nama taekwondo berasal dari bahasa Korea yang secara literal dapat diartikan dapat diartikan sebagai berikut. Tai berarti menendang atau menyerang dengan kaki. Kwon berarti meninju atau menyerang dengan tangan. Dan Do berarti disiplin atau seni. Daya ledak. Menurut Syafarudin 2011, daya ledak merupakan kekuatan otot yang mengatasi beban tahanan dengan kecepatan kontraksi yang tinggi. Kemampuan ini merupakan kombinasi kekuatan dan kecepatan. Otot tungkai. Tungkai manusia terbagi menjadi dua bagian, yaitu tungkai atas dan tungkai bawah. Tungkai atas mencakup dari pangkal paha hingga lutut, sementara tungkai bawah meliputi bagian dari lutut hingga telapak kaki. Latihan. Menurut Sukadianto, latihan merupakan suatu proses perubahan ke arah lebih baik, yaitu fungsi meningkatkan kualitas fisik, kemampuan fungsional, dan peralatan tubuh, dan kualitas fisikis anak latihan. Selanjutnya ada daya ledak. Menurut Retzlaff dan Veretinos 1985 halaman 3, plyometric berasal dari kata Yunani yang artinya play talent, yang berarti meningkatkan, atau dapat juga berasal dari gabungan kata plio dan metric yang masing-masing berarti more dan mouser respectively. Plyometric adalah jenis latihan memanfaatkan gerakan otot untuk menahan beban ke atas dengan tujuan menghasilkan kekuatan eksplosif atau power. Latihan ini hanya diterapkan pada atlet yang telah dicapai tingkat kekuatan optimal atau memiliki kekuatan otot yang cukup guna mencegah resiko cedera pada tendon dan ligamen. Tujuan utama dari latihan ini adalah meningkatkan power serta kemampuan eksplosif otot. Nah, pada penelitian ini, peneliti melakukan dua metode latihan, yaitu latihan single leg bone dan double leg bone. Nah, di dalam dua latihan tersebut terdapat 4 metode latihan. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Penelitian yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ibra Soleh 2017 yang berjudul Pengaruh Latihan Plyometric Single Leg Bone terhadap peningkatan power otot tungkai atlet pencaksilat unit kegiatan mahasiswa pencaksilat Universitas Yogyakarta. 2. Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Abdul 2017 yang berjudul Pengaruh Latihan Plyometric Jump Over Bar dan Double Leg Bone terhadap kekuatan otot tungkai pada permainan futsal. 3. Penelitian ini dilakukan oleh Dwi Tiansi Anggraini 2022 yang berjudul Pengaruh Metode Latihan Plyometric terhadap kemampuan daya ledak otot tungkai atlet atletik klub Stadion Mini di Kota Jambi. Kerangka berpikir. Daya ledak dalam cabang olahraga taekwondo adalah salah satu komponen yang sangat penting yang luas dikuasai oleh setiap atlet agar dapat melakukan tendangan yang keras. Dengan cepat dibutuhkan daya ledak yang baik. Semakin baik daya ledak otot tungkai yang dimiliki, maka semakin mempermudah dalam melakukan tendangan. Untuk mendapatkan daya ledak otot tungkai yang baik dapat dilatih dengan latihan plyometric. Pada saat mendang, otot yang digunakan adalah otot tungkai, dan untuk meningkatkan daya ledak otot tungkai dapat menggunakan treatment tersebut. Dengan demikian, diduga ada pengaruh latihan plyometric single leg bone dan double leg bone terhadap daya ledak otot tungkai. Hipotesis penelitian. Berdasarkan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini,
H. Latihan plyometrik memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan daya ledak otot tungkai pada atlet taekwondo usia 16-18 tahun di Sadat Club. Latihan plyometrik tidak tidak menunjukkan dampak signifikan terhadap peningkatan daya ledak otot tungkai pada atlet taekwondo usia 16-18 tahun di klub Sadat. Bab 3 metode penelitian. Peneliti menggunakan jenis penelitian yaitu metode eksperimen, pendekatan dengan kuantitatif, desain penelitian dengan one group present post-test design. Populasi dan sampel. Populasi keseluruhan pada penelitian ini menggunakan atlet taekwondo di Sadat Club yang berjumlah 95 orang. Sampel penelitian menggunakan atlet taekwondo di Sadat Club dengan usia 16-18 tahun yang berjumlah 30 atlet. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data menggunakan tes standing board jump. Norma penilaian standing dapat dilihat yaitu skor putra 250 cm baik sekali, 241 sampai 250 cm baik, 231 sampai 240 cm cukup, 221 sampai 230 sedang, 211 sampai 220 itu kurang. Sedangkan untuk putri 200 cm baik sekali, 190 sampai 200 cm baik, 181 sampai 190 cm cukup, 171 sampai 180 cm sedang, 161 sampai 170 cm kurang. Teknik analisis data. Yang pertama ada uji prasyarat. Teknik analisis data menggunakan uji T atau t-test untuk mengolah hasil standing board jump. Menguji hipotesis maka diperlukan perhitungan uji T. Hasil uji T akan dikonsultasikan dengan tabel T. Selanjutnya ada uji normalitas. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan menggunakan metode Lilliefors. Selanjutnya ada uji pengaruh. Penguji pengaruh latihan plyometrik terhadap peningkatan power otot tungkai atlet taekwondo usia 16-18 tahun di Sadat Club. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.